Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini ya, dalam rangka kita meneruskan kajian kita ya, pembahasan kita di kitab Syakhsiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah, bagaimana kepribadian seorang muslimah ya. Di pembahasan terakhir ya, di antara yang sudah kita bahas adalah terkait eh, bagaimana seorang muslimah eh, berorientasi ya untuk senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kesempatan pagi hari ini ya kita akan bahas terkait masalah eh, tahqiqul ubudiyah ya, bagaimana mewujudkan peribadatan ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berbicara tentang mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mewujudkan makna al-ubudiyah. Ya, makna al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah realisasi daripada mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah ini adalah konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya kita meyakini ya bahwasanya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah menciptakan ya, di mana memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur, menurunkan hujan, menetapkan takdir, menguasai. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sudah meyakini bahwasanya Allah lah penciptanya, Allah lah pemberi rezekinya, Allah lah yang memberikan kehidupan dan Allah menetapkan kematian, Allah menetapkan takdir dan seterusnya, maka otomatis dia bisa memahami bahwasanya segala peribadatan yang dilakukannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam melakukan perbuatannya, Allah tidak bersekutu dengan siapapun, ya Allah tidak dibantu oleh siapapun, tetapi Allah lakukan dengan sendirinya. Sehingga tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam agama kita sedikit pun daripada bentuk ibadah itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada sedikit pun bagian ibadah yang itu tidak lillahi taala, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam ya, kenapa ria itu dilarang? Orang ria adalah orang ibadah tetapi ingin dilihat orang, orang ingin ibadah tetapi dipuji orang. Kenapa itu dilarang? Karena itu tidak menunjukkan ketauhidannya kepada Allah. Dia ada ibadah-ibadah yang dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, terkenal di antara tengah-tengah manusia dan seterusnya. Nah, mewujudkan al-ubudiyatu lillah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu adalah tauhid al-uluhiyah atau juga bisa disebut dengan tauhid al-ubudiyah. Ya. Ini tentu apa? Ini tentu sejalan ya dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dzariyat. Ya, kita coba akan ta'ammul, ta'ammul ataupun kita coba mendalami, merenungkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58 ya. Di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu min wa ma uridu ayyud'imun. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Ma uridu minhum, dan tidak saya menginginkan dari mereka, dari jin dan manusia, min rizkin, dari balasan.
Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah juga tidak butuh dari jin dan manusia memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki itu, Allah lah yang memberikan rezeki itu, dan Allah Maha Kuat, ya. Allah Maha Kuat, ya. Ayat ini adalah ayat yang kemudian secara teks, ya, tual, ya, secara sharih, secara jelas, yang menjelaskan kenapa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Untuk apa mereka diciptakan? Ya, maka dikatakan di sini, tidaklah Allah menciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gramatika yang Allah pakai dengan mengawalkan nafi, ya, negasi, sebelum penetapan itu dalam bahasa disebut dengan al-hasr, ya, membatasi. Artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Ya, artinya apa? Allah tidak mentolerir, Allah tidak membolehkan misi kehidupan manusia di dunia ini selain untuk ibadah. Jadi, apapun perbuatan yang itu tidak bernilai sebuah ibadah, maka itu sebuah pelanggaran. Ya, artinya manusia beraktivitas dari pagi sampai pagi lagi dengan berbagai kegiatannya. Kalau itu bukan dalam ranah ibadah, maka itu adalah sebuah pelanggaran dalam hikmah penciptaan itu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang kemudian mereka sudah beriman kepada Allah, mereka mewujudkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka berikrar agar seluruh salatnya, seluruh ibadahnya, hidupnya dan matinya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya. Allah Allah katakan di sini, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Ya. Ciptakan artinya Allah adalah mengadakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Ya. Berbeda kalau misalkan memodifikasi. Memodifikasi itu dari yang ada menjadi ada lagi. Ya. Artinya dari yang sudah ada tinggal kemudian dimodifikasi. Ya. Tapi kalau kata al-khalaq, kata khalaq artinya adalah dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, maka dulu orang-orang musyrikin mereka mempertanyakan mana mungkin manusia itu kelak dibangkitkan. Padahal manusia itu kalau mati sudah jadi tanah. Maka Allah kemudian balas mereka, namanya menciptakan itu bagi Allah lebih mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan. Hanya tadinya yang sudah ada diadakan lagi itu mudah. Tapi Allah lebih dari itu, Allah dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, kalau Allah bisa mengadakan dari yang tadinya tidak ada, maka itu jauh lebih hebat daripada Allah mengembalikan yang tadinya sudah ada. Ya. Ataupun apa? Bagi Allah mengembalikan itu lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan. Karena menciptakan itu lebih susah seharusnya. Tetapi Allah mampu menciptakan, apalagi cuman sekedar mengembalikan itu. Sehingga mengembalikan yang tadinya hidup, kemudian mati, nanti hidup lagi, itu adalah menjadi sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan, tidaklah saya ciptakan jin, jin, ya. Kalau kita eh, lihat di dalam beberapa ayat, makhluk ini dikatakan jin. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Ya, seperti dalam bahasa dikatakan sesuatu benda, ya, ataupun satu benda yang tersusun dari huruf jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang tidak nampak. Ya, seperti jin, janin, junah, ya, jannah, kan gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga hukum asalnya jin itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, kalau disebutkan apa namanya di dalam ayat lain, jin itu ya eh, diciptakan dari apa? Ya, diciptakan dari minar, ya, dia diciptakan dari api, ya. Berbeda dengan manusia al-ins.
Ya, al-ins. Ya. Kata al-ins manusia dinamakan dengan al-ins dalam pepatah dikatakan sumiyal insan linisyanihi. Manusia itu kenapa dinamakan al-ins di dalam Al-Qur'an? Karena sifat nisyannya, sifat pelupanya. Sehingga manusia pasti pelupa. Ya, kenapa dikatakan manusia? Karena sifat yang melekat pada manusia adalah pelupa. Sehingga kita berteman, berkeluarga, bertetangga, bersaudara dengan makhluk yang pelupa. Ya, sehingga seandainya lupa, yaitu wajar. Ya, maka di dalam ayat diingatkan terus, fadzakir, ingatkan, ingatkan, karena manusia itu pelupa. Dan tidak Allah ciptakan kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsiran, di antaranya perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, liya'budun ay liwahidullah. Ya. Ya, jadi untuk beribadah bukan hanya sekedar untuk beribadah, karena orang-orang musyrikin juga beribadah. Tetapi apa? Beribadah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang harus diwujudkan adalah tadi diwujudkan memang adalah untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Dan Allah tidak menginginkan dari manusia dan jin itu rizki balasan. Ya. Begitu juga Allah tidak menginginkan mereka memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau Allah sebutkan dalam surat Fatir, ya Yohanes, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, dalam surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Ya, bukan Allah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Al-Ghani artinya la yahtaju ila khairihi. Ghani artinya adalah Allah tidak membutuhkan apapun. Ya. Jadi kapan seseorang itu dikatakan orang kaya? Kalau dia tidak meminta-minta, tidak butuh dari yang lain. Itu namanya orang kaya. Ya. Sehingga di dalam hadis dikatakan al-ghina hina unafs. Orang yang kaya sesungguhnya orang yang berjiwa kaya. Karena belum tentu orang yang berharta dia kaya, belum tentu. Mungkin secara harta dia banyak, tetapi secara mental dia miskin. Ya, ada orang berharta tapi berjiwa miskin. Nah, maka kaya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berjiwa kaya. Ya, walaupun dia mungkin tidak punya banyak, tetapi dia merasa cukup. Dia tidak membutuhkan dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan kekayaan Allah tidak pernah berkurang. Ya, Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya berapa dalam sehari. Ya. Berapa jumlah manusia, berapa jumlah hewan, berapa jumlah binatang, tanaman, setiap hari diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah katakan innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah pemberi rezeki itu sendiri. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan, kita ta'amul di dalam ayat ini ya, ada munasabah, ada korelasi antara ayat satu dengan ayat lain. Di saat Allah mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah, setelahnya Allah janjikan bahwasanya Allah lah pemberi rezeki itu. Maka biasanya apa? Ujian manusia dalam masalah ibadah adalah masalah rizki. Ya. Jadi betapa banyak orang itu kemudian ibadahnya tidak maksimal karena memusingkan masalah rizki. Ya. Pikirannya, fokusnya, tenaganya habis untuk memikirkan rizki. Ya. Maka di sini Allah sudah jamin bahwasanya apa? Sayalah yang memberikan rizki kepada kalian. Tapi kalian ibadah. Nah, ini dikuatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi tafarruq fi ibadati." Ya. Wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian ibadah kepadaku.
fokus, konsentrasi kalian ibadah kepadaku. Amla'u sadraka ghina. Ya. Saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ya. Saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan wa asudda faqraka, dan saya akan tutup pintu kemiskinan bagimu. Ya. Wa illa taf'al, jika kalian tidak melakukan itu, maka apa? Mala'tu sadraka syuhlan. Maka saya akan penuhi dadamu, hatimu dengan kesibukan luar biasa. Walam asudda faqraka, dan saya tidak tutup pintu miskin. Ya, subhanallah ya. Jadi ayat dan hadis itu tidak mungkin akan kontradiktif. Ya, tidak mungkin kontradiktif. Di saat ayat itu memerintahkan kita untuk fokus ibadah, karena memang penciptaan kita adalah untuk ibadah, maka tidak mungkin ada ayat lain atau hadis lain yang kontradiktif, enggak. Maka kita akan lihat, temukan pembahasan-pembahasan tentang masalah ibadah, tentang rezeki, pasti saling menguatkan satu sama lain. Ini mukjizatnya, keutamaannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi namanya syariat Allah itu nggak mungkin kontradiktif satu sama lain. Ya, kalau hukumnya Allah itu tidak mungkin kontradiktif. Subhanallah, dalam ayat ini Allah bilang, wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian ibadah kepadaku. Fokus saja. Kalau engkau fokus ibadah kepadaku, saya akan jadikan hatimu merasa kaya. Menjadi orang yang selalu merasa kecukupan. Ya. Jadi hatinya selalu kaya, jiwanya selalu berjiwa kaya. Kemudian wa asudda faqraka, dan saya akan tutup celah kemiskinanmu. Artinya tidak mungkin Allah akan jadikan orang itu miskin. Maka gak ada orang-orang yang kemudian mereka fokus ibadah dalam hidup, ya. Mereka kemudian orang-orang yang betul-betul perhatian betul dengan ibadahnya, jadi miskin, itu gak ada. Gak ada ceritanya itu. Gak ada, betul. Tetapi jika engkau tidak mau melakukan itu, orang kalau kemudian tidak mau fokus ibadah, maka apa? Kami akan penuhi hatimu, jiwamu dengan kesibukan luar biasa. Hidupnya capek, hidupnya lelah, ya. Capek lelah dalam kehidupan, merasa selalu kekurangan, dan tidak pernah merasa akan cukup dalam hidup itu. Ya, subhanallah, itu sebuah hukuman yang sangat luar biasa, naudzubillah. Maka tadi menyimpangkan ataupun mengagendakan sebuah kegiatan, aktivitas apapun yang itu kemudian tidak dalam rangka ibadah, itu balasannya luar biasa. Allah akan jadikan dia sibuk luar biasa. Dia itu merasa sibuk, banyak kerjaan, banyak tugas, banyak tanggungan yang harus diselesaikan. Tetapi apa? Dia akan selalu kekurangan dan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan itu. Nah, jadi hidupnya itu gak barokah. Nah, hidupnya gak barokah, dia tidak bisa menikmati kehidupan. Yang ada cuma capek, lelah, tetapi apa? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini. Na'udzubillah itu ya. Maka sebelumnya kita sudah bacakan tadi, bahasanya Allah adalah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu adalah betul-betul pemberi rezeki. Logika kita itu betul-betul bisa memahami bahwasanya rezeki itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras kita tidak menjamin rezeki kita. Betapa banyak orang yang sudah kerja keras luar biasa, tinggal menerima hasilnya, seringkali dia tidak terima hasil itu. Ya, kadang kita melihat orang yang kemudian terlihat malas, tidak, dia terlihat lemah dan seterusnya, tetapi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras tidak menjadikan otomatis dia kaya, tidak, ya. Itu artinya apa? Itu fakta dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita pahami bahwasanya rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita yang ngatur, tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, misalkan dalam hadis qudsi yang lain dari sahabat Abu Dzar, ya radhiyallahu anhu, ya hadis yang sangat luar biasa. Ya, hadis yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni." Ya.
Wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dzurri. Dzurri. Ya. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya engkau tidak akan bisa memadaratkan saya. Ya, ya. Seluruh perbuatan manusia itu tidak mungkin akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memadaratkan Allah. Ya, walaupun seluruh manusia durhaka kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dikatakan Allah berikan fataturruni, tetapi kalian seakan-akan bisa memadaratkan saya. Jadi jadi perbuatan manusia itu tidak akan bisa mempengaruhi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan manusia itu merasa dengan perbuatannya bisa mengatur kehendak Allah. Ya. Misalkan tadi orang yakin betul dengan kerja keras saya pasti Allah akan memberi ini. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Artinya kehendak Allah itu nggak bisa dirubah dengan kerja kerasnya manusia. Nggak bisa itu. Ya. Jadi tidak bisa sama sekali. Ya. Begitu juga. Ya. Orang di dalam hadis lain kata inna awwalakum ya ila akhirakum ya jika orang-orang yang pertama di antara kalian sampai manusia yang paling akhir sampai jin kalian manusia kalian mereka bersatu padu dalam satu ketaatan itu pun tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seandainya seluruh manusia bersatu padu, jinnya dan manusia bersatu padu dari awal sampai akhir, tidak akan pernah memadaratkan Allah. Jika mereka mau sepakat durhaka kepada Allah, Allah sama sekali tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan walan tablughu naf'i. Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun tadi. Manusia tidak mungkin akan menambah kemuliaan Allah dengan perbuatannya yang enggak ada sama sekali. Ya, maka manusia mau taat semua kepada Allah, mau jadi orang yang soleh, soleh semuanya, itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan bagi Allah SWT. Fatanfa'u nih, tapi kalian merasa seakan-akan perbuatan kalian itu memuliakan Allah. Ya, seakan-akan dengan perbuatannya manusia, baik itu dengan ketaatannya ataupun yang lain, seakan-akan itu akan menambah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak sama sekali. Kenapa? Sifat Allah Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu nggak butuh dengan siapapun. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Sama sekali bukan. Bukan begitu. Artinya Allah nggak butuh sama sekali. Dan Allah berfirman, Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsihalakum. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian itu, saya akan hitung betul untuk kalian. Dan saya akan balas. Ya, jadi Allah bilang, amal-amal kalian itu, ibadah kalian itu akan dihitung, dikalkulasi betul oleh Allah. Setelah itu Allah akan berikan balasannya kepada kalian. Bahkan apa? Tsumma uwaffikum iyyaha dan saya berikan balasan yang sempurna dari kebaikan itu. Ya, jadi amal kita semuanya kembaliannya hanya kepada kita. Ya, amal kita itu kembalinya hanya kepada kita itu. Dan Allah tidak butuh sedikit pun amal-amal kita. Ya. Begitu juga faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang kemudian dia mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman wajada ghaira dzalik. Tapi kalau dia mendapatkan bukan itu, maka apa? Fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Ya, jadi kecuali dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup kita kok menyalahkan Allah. Kan sering kita temukan, kenapa Allah mentakdirkan saya seperti ini? Kenapa saya harus yang mendapat ujian ini? Maka Allah katakan di sini, "Wa man wajada khaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu." Jangan sekali-kali menyalahkan kecuali salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, "Hiya a'malukum."
Usihalakum. Semua amal perbuatan kalian dikalkulasi sama Allah dan dikembalikan kepada kalian. Sehingga dalam ayat lain dikatakan bahwasanya eh, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Tidaklah apapun yang menimpa dari keburukan itu kecuali akibat ulah manusianya sendiri. Nah, jadi segala kesulitan dalam kehidupan kita, salahkanlah diri kita sendiri. Ya, salahkan diri kita. Kenapa? Pasti itu buah dari perbuatan kita sendiri. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesulitan hidup, ya, berbagai masalah dalam kehidupan, namanya masalah sejak Nabi Adam turun ke dunia sudah ada masalah. Nggak akan pernah selesai masalah itu. Ujian hidup, masalah rizki, masalah sakit, kematian, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dan manusia tidak bisa menghindar dari itu. Cuman tadi, manusia dia pandai nggak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya dia pandai, dia terus mengikuti petunjuk Allah, mereka akan selamat. Ya, mereka akan selamat itu. Sehingga kemudian para ulama di saat kemudian mereka mendapatkan berbagai kesulitan, yang mereka lakukan apa? Ya, mereka cuma memperbanyak istighfar, 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 minta ampun. Kenapa? Kesulitan yang mereka dapatkan adalah mereka sadar betul itu adalah ulah perbuatan mereka sendiri. Nah, apalagi kemudian kita nyalah-nyalahkan orang lain. Naudzubillah ya. Nah, kenapa kita yang mengalami ini? Ya kita sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman betul ya. Innama hiya amalukum uhsiha lakum. Ya, sesungguhnya amal perbuatan kalian Allah hitung betul perbuatan kalian itu, kemudian Allah balas untuk kalian. Maka dikatakan tsumma uwaffikum iya, dan saya akan balas dengan sempurna. Maka barang siapa yang kalau dia mendapatkan berbagai kemudahan, kebaikan dalam hidup, banyak-banyaklah memuji Allah. Ya, banyak-banyak memuji Allah. Tapi kalau dia mendapatkan selain kemudahan, kebaikan dalam hidup, maka salahkanlah diri kalian sendiri. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menjelaskan betul bagaimana kehidupan dunia, bagaimana eh, lika-liku kehidupan dunia seperti apa, berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh umat ini. Itu sudah dijelaskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha kasih sayang Allah, Allah juga sudah berikan tuntunannya. Allah berikan tuntunannya. Maka siapapun orang yang berpegang teguh dengan tuntunan Rasul, maka lan tadillu ba'dahu ma'abadah. Dia tidak mungkin akan salah jalan selama-lamanya. Nggak mungkin akan salah jalan selama-lamanya itu. Nah, maka mulai sekarang, segala kesulitan dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus banyak introspeksi diri. Kita harus banyak muhasabah diri. Ya, kenapa? Karena apa yang kita rasakan ini adalah buah dari masa lalu kita ini. Nah, ini ini hal yang kemudian harus dipahami. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, tadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Setelah itu Allah janjikan, ya Allah janjikan tentang masalah rezeki. Maka tadi segala ujian yang berhubungan dengan masalah ibadah, kebanyakan itu adalah urusannya dunia. Urusannya adalah orang dipusingkan dalam masalah rezeki, dalam masalah harta, dan seterusnya itu. Ya, padahal apa? Padahal Allah sudah jamin. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam masalah rezeki itu ada sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab manusiawi. Ya. Sebab-sebab syar'i tadi ibadah, maka segala ibadah yang kita lakukan itu merupakan bagian dari kerja agar kita dapat rezeki yang baik. Itu namanya sebab syar'i.
Dengan kita banyak sedekah, kita banyak beristighfar, kita banyak menolong orang, ya. Itu adalah sebab-sebab syar'i yang menjadi sebab Allah memberikan rizki kepada kita, kemudahan dalam hidup. Dan yang kedua ada sebab-sebab yang sifatnya ikhtiari, sebab manusiawi. Kita dengan bekerja, ya, artinya kita melakukan apapun yang kemudian menjadi sebab jalannya rezeki itu kan gitu. Sehingga dua-dua ini harusnya dilakukan secara baik, ya, secara baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah Allah eh, menciptakan kita ya tadi kecuali untuk ibadah, maka saya ulang lagi arti ibadah adalah ismun jami'un ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al wal adh-dhahirati wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah ibarat yang mencakup di dalamnya apapun yang Allah cintai, apapun yang Allah ridhoi, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak. Itu semua adalah bagian dari ibadah. Jadi ibadah adalah sebuah kata yang merangkum di dalamnya segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho. Baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Contohnya apa yang tidak nampak? Rasa takut, ya, rasa takut kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah. Itu rasa sabar, ridho, menerima takdir itu adalah ibadah. Walaupun itu tidak nampak, ya. Yang nampak seperti sholat, zakat, ya, ibadah-ibadah yang nampak, haji dan seterusnya, maka itu juga ibadah. Artinya ibadah adalah tadi perbuatan-perbuatan itu akan mengantarkan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada ulama yang membagi ibadah menjadi dua, ibadah qalbiyah, ibadatul qalbiyatun, ibadah qalbiyah seperti apa? Tawakal, ikhlas, mahabbah, ya, rasa cinta, al-inabah, kembali kepada Allah SWT, berharap, rasa takut, ya, ridho, sabar, dan yang lainnya. Nah, ibadah qalbiyah itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Jadi justru Allah lebih melihat ibadah hati kita. Ya, bagaimana tadi, bagaimana tawakal, bagaimana ikhlas, ridho, rasa berharap kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, ya, sabar, itu ibadah-ibadah hati yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah jawarih, ibadah dengan amal perbuatan kita. Seperti tadi sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kalau yang berupa perkataan, baca Quran, istighfar, membaca sholawat, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada ibadah. Dan perlu kami tekankan sekali bahwasanya seluruh ibadah itu harus betul-betul lillahi ta'ala. Ya, harus betul-betul lillahi ta'ala. Maka para ulama senantiasa mengingatkan, dipastikan dulu niatnya benar sebelum kita melakukan. Dipastikan kita tata dulu hati kita. Kita tata dulu hati kita, baru kita melakukan amalan itu. Ya, agar walaupun sedikit yang kita lakukan, tapi itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Yang kita lakukan itu betul-betul menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka memalingkan sedikit saja ibadah itu untuk selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi perkataan Ali bin Abi Thalib, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhidullah." Kecuali hanya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga jangan sampai kemudian terjatuh kepada hal-hal yang kemudian mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
pentingnya memahami sampai tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah, bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga ikhlas ini masuk dalam seluruh ibadah, karena ini syarat ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ibadah kita akan diterima oleh Allah jika seandainya apa? Kita lakukan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Allah yang akan memberikan balasan atas ibadah kita, maka Allah lah yang punya aturannya. Ya, Allah lah yang punya aturan dalam ibadah itu. Sehingga apa? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Ya. Jadi perintah Allah fastaqim kama umirta. Ya. Istiqomahlah dalam ibadah sebagaimana engkau diperintah. Bukan apa? Bukan istiqomahlah kalian dalam ibadah seperti yang kalian arotta. Kalau di dalam bahasa Arab itu, Allah menggunakan kata umirta laisa arotta. Jadi ibadah yang istiqomah harus sesuai yang diperintah oleh Allah. Bukan ibadah yang sesuai keinginan kita. Nah, ini pentingnya, ya pentingnya. Jadi syariat Islam itu adalah syariat yang kosong. Dia tidak boleh ada unsur hawa nafsu, nggak boleh. Ya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah ya, kita tidak boleh ada unsur hawa nafsunya tadi. Sehingga dalam ibadah itu bukan, ini kan mau saya seperti ini. Kalau itu mau saya, ya minta pahala sendiri lah, kan gitu. Tapi kalau ibadah itu lillahi ta'ala, maka Allah perintahkan, maka istiqomah dalam ibadah seperti yang saya perintah. Karena Allah yang akan memberikan pahala, Allah yang memberikan ketentuan dalam ibadah. Nah, sehingga eh, orang-orang yang kemudian istiqomah, kapan seorang itu dikatakan terus-menerus dalam ibadah? Kalau dia melakukannya sesuai perintah Allah SWT. Ya, jadi eh, murnikanlah ibadah kepada Allah dan sempurnakan ibadah itu seperti yang Allah inginkan. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin dalam surat Jin Allah berfirman, "Ba'allahu istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Ya, seandainya ya kalian itu istiqomah 'ala thariqati, ya, di atas jalanku, di atas jalanku, di atas caraku, cara Allah, kan itu ya. Jika kalian beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka sungguh akan kami berikan minum kepadamu dengan minuman yang melegakan. Maksudnya adalah Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada kalian. Ya, maka tadi orang yang terus-menerus dia istiqomah dalam ibadah dalam hidupnya, justru la astainahu ma'an sadaqah. Allah akan limpahkan rizki yang kemudian tidak berhenti-berhenti. Ya, tidak berhenti-berhenti. Ya. Maka kalau eh, ini ada ya omongan lah, omongan di masyarakat kan gitu. Kapan seseorang itu dikatakan kiai? Ya, jadi apa sih ciri-ciri kiai ini? Ciri-ciri kiai dalam kacamatanya masyarakat. Ya, ciri-ciri kiai itu kalau rizkinya datang sendiri. Ya, jadi karena dia sibuk dakwah, sibuk ngajar, ya murid-muridnya, santri-santrinya, biasanya rizkinya datang sendiri ke kiainya. Nah, itu ya sebenarnya begitu. Ayat juga mengatakan itu. Orang-orang yang kemudian istiqomah dalam ibadahnya, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia mengajarkan kebaikan, Allah jamin Kak, la asqaina. Sungguh benar-benar saya akan berikan rizki kepada mereka. Ini semakna dalam hadis tadi, ya ibadi tafarruq fi ibadati. Wahai hamba-hambaku, fokuslah kalian ibadah kepada saya yang urus rizkinya. Ya, saya yang urus rizkinya itu. Ya. Jadi eh, banyak pengalaman, banyak pengalaman orang-orang yang kemudian dia betul-betul fokus ibadah,
dia berjuang untuk agama Allah, Allah akan kirim orang-orang yang membantu dia. Ya, jadi Allah akan kirim orang-orang yang pada membantu dia. Ya, kita lihat para asatidzah, para ustadz, para kiai kan gitu. Akan datang kepada orang-orang ini, orang-orang yang membantu. Nggak usah diminta, mereka datang membantu. Saya bisa bantu apa? Ya, saya bisa seperti ini. Kalau dibutuhkan, bilang saja. Nah, jadi Allah yang datangkan orang-orang ini dalam kehidupannya yang membantu urusan-urusannya itu. Ya, jadi bukan eh, kita yang kemudian harus ngejar-ngejar sesuatu yang kemudian sudah pasti. Orang sudah pasti, kenapa harus dikejar-kejar? Ya, orang kita di kandungan ibu kita usia 4 bulan, malaikat sudah datang. Rasul bersabda, "Bikat birizkihi." Rezekinya jabang bayi ini sudah ditetapkan berapa. Kalau sudah ditetapkan, ngapain dikejar-kejar? Kan gitu. Kalau ngejar sesuatu yang sudah pasti, kan nggak benar itu. Orang sudah pasti, kenapa harus dikejar? Kan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengupayakan tadi? Fokuslah dalam ibadah. Fokus dalam ibadah. Fokus artinya apa? Berikan perhatian yang besar dalam ibadah. Fokus bukan berarti kemudian nggak melakukan yang lain. Tetap kita melakukan apapun, tapi berikan perhatian yang besar dalam ibadah itu. Kita lagi sibuk jualan, lagi sibuk ini, datang adzan, oh berarti kita perhatian, berikan perhatian. Orang yang memberikan perhatian lebih, dia akan fokus. Ya. Karena fokus bukan berarti nggak boleh mikir yang lain. Ya, fokus artinya berikan perhatian yang besar kepada ibadah itu. Orang yang memberikan perhatian yang besar, dia akan maksimal dalam melaksanakannya itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait jadi orang-orang yang dia memahami hakikat tujuan kehidupannya, maka mau tidak mau mereka adalah orang-orang yang memang pasti fokus dalam ibadah itu. Ya, orang fokus dalam ibadah berarti orang-orang yang istiqomah dalam dalam hidupnya itu. Nah, dan biasanya memang dalam Islam itu amalan-amalan itu akan membuahkan hasil kalau sudah dijalankan secara terus-menerus. Ya. Orang yang sudah terus-menerus menjalankan sebuah amalan, maka dialah yang akan mendapatkan buahnya. Tapi kalau baru sekali, dua kali, itu belum menunjukkan kepada kesungguhan. Itu belum menunjukkan kepada istiqomah. Tapi yang terus-menerus itulah yang kemudian menandakan dia dalam bagian yang istiqomah. Nah, maka di dalam eh, surat Tabarok ya, dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk menguji kalian siapakah yang amalannya paling bagus. Hmm. Siapa yang amalannya paling bagus? Jadi dalam kehidupan dunia ini siapa sih orang yang paling sukses? Ya, siapa orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini? Ini dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ahsan wa amala artinya adalah akhlasu wa aswabu. Adalah orang yang paling ikhlas dan paling benar pelaksanaan ibadahnya itu. Itu yang paling sukses. Itu orang yang paling lulus dalam ujian, orang yang bisa ikhlas dalam ibadahnya dan benar dalam pelaksanaannya. Ya, benar dalam pelaksanaannya itu. Sehingga walaupun kita belum bisa banyak melakukan kebaikan, tapi apa yang sudah ada dipastikan tadi ikhlasnya yang sudah benar pelaksanaannya. Ya. Artinya secara kualitas kita wujudkan secara baik-baik, ya, secara benar. Ya, daripada banyak, tapi yang banyak itu kadang tidak maksimal. Ya, tapi apa yang sudah kita bisa lakukan, pertama dipastikan keikhlasannya, yang kedua pelaksanaan itu benar. Inilah yang terbaik. Maka dalam ayat ini Allah tidak mengatakan liyabluwakum ya aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Allah tidak mengatakan Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat, untuk menguji siapa yang paling banyak amalnya. Bukan, bukan paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya.
Sehingga fokus kepada kualitas amal lebih penting daripada memperbanyak amal. Ya, karena ayatnya mengatakan ahsanu amalah. Jadi yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Ya, bukan yang paling banyak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, ya, di sisi lain orang-orang yang kemudian berusaha tadi bagaimana kehidupannya didedikasikan untuk ibadah secara totalitas, maka disitulah setan pasti akan selalu menggodanya. Ya, kan begitu ya. Setan itu akan selalu menggoda manusia. Dari mana? Dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya itu. Jika mereka bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan sesatkan semua manusia itu. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka manusia kalau sudah berniat hidupnya betul-betul diisi dengan ibadah kepada Allah, maka di situ manusia, setan itu akan kerja keras bagaimana menyesatkan. Dan setan itu pintar. Menggoda orang-orang ibadah itu bukan berarti dia jadi nggak ibadah. Enggak. Setan itu pintar. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Manusia disesatkan dengan dua. Pertama, dia berlebih-lebihan dalam ibadahnya, atau yang kedua dia meremehkan ibadah. Nah, jadi berlebihan artinya dia dalam pelaksanaan ibadahnya itu memberat-beratkan diri. Ya, padahal konsep agama itu enggak. Konsep agama itu benar-benar sesuai ya dengan manusianya. Benar-benar sudah sesuai betul dengan manusia itu. Sehingga barang siapa yang kemudian memberat-berat diri, pasti dia tidak akan mampu. Ya, inna dina yusrun, ya. Agama ini mudah. Walan yusyad ada din illa ghalabahu. Ilahlah dalam riwayat lainnya, dan tidaklah seorang yang memperberat-berat dalam agama kecuali dia akan celaka sendiri. Nah, maka setan itu akan berusaha manusia biar melampaui batas. Melampaui batas yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Ditambah-tambah kan gitu. Yang sunnah jadi seakan-akan jadi wajib. Kan itu ya. Kemudian berlebih-lebihan tadi. Berlebihan dalam mencikapi ibadah. Kalau enggak ya, kadang setan membuat manusia jadi jadi gampang kayak, itu kan udah tahu. Dan dia bermudah-mudahan. Nah, sehingga setan menyesatkan manusia itu bukan menjadikan mereka meninggalkan ibadah, tidak mau ibadah sama sekali. Tapi selanjutnya diberi selangkah agar manusia itu terjatuh kepada kesesatan-kesesatan itu. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait orang-orang yang tadi istiqomah dalam ibadahnya dalam rangka mewujudkan hikmah tujuan dalam hidupnya, maka manusia secara umum dibagi menjadi tiga. Ya, secara umum manusia dibagi menjadi tiga. Siapa itu? Pertama, orang yang melampaui batas tadi. Orang yang melampaui batas itu orang belajar, malas belajar tapi semangat ibadah. Itu cara setan menyesatkan manusia itu. Jadi pokoknya kalau ada pengajian, ada pencerahan, ada ilmu, harus gampang lah. Yang penting kan saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting saya haji ya. Dia itu melompati masa belajar. Padahal itu Islam itu harus dipelajari dulu. Maka orang-orang yang tidak mau melewati fase pembelajaran, tahu-tahu sibuk ibadah, ini adalah seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mereka nggak kajian-kajian keilmuan, mereka nggak kajian eh, Bible ya, kajian tafsir dalam syariat ya ataupun dalam ajaran mereka nggak. Mereka punya yang penting ibadah. Ya. Jadi tidak ada kajian-kajian seperti umat Islam.
ngaji fikihnya, ngaji tafsirnya, ngaji Qur'annya, nggak ada. Yang penting langsung praktek amal. Nah, ini cara setan menyesatkan umat Islam. Belajar nggak mau, langsung beramal. Maka yang terjadi apa? Kesalahan-kesalahan dalam amal perbuatan. Dan yang kedua adalah Allah setan itu menyesatkan manusia dengan apa? Dengan semangat belajar tapi nggak mau mengamalkan. Jadi dia menikmati ilmunya, senang tahu ilmu, tahu ini, tahu itu, tapi lemah dalam pengamalannya. Nah, jadi seakan-akan dia itu benar, seakan-akan dia benar. Pokoknya Islam itu mengajarkan kita belajar, belajar, bahkan belajar wajib. Iya betul. Tapi Islam itu menekankan sekali ilmu yang tidak membuahkan amal seperti pohon yang tidak berbuah. Nggak ada manfaatnya. Dan kelak yang akan dihitung dalam timbangan amal, ya amalnya itu bukan ilmunya. Ya. Amalnya, bukan ilmunya. Bahkan ilmu ditanyakan di pada mahsyar, an ilmihi amilahu aula yang ilmunya diamalkan tak di dunia kan gitu. Nah, maka di golongan umat Islam ada yang dia menikmati keilmuan tapi mereka miskin dalam amal. Maka waliyadzubillah. Ya, maka umat Islam adalah umat yang selamat, yang tidak seperti itu. Umat Islam adalah umat yang mau belajar dan mau mengamalkan ilmunya. Nah, sehingga dalam kehidupan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau tekun mereka belajar, tapi mereka juga terus berusaha mengamalkan. Jadi ilmu-ilmu itu betul-betul akan berbuah dengan apa? Buah amalan-amalan dalam kehidupannya itu. Maka tataran ilmu saja tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Kapan Islam itu akan membawa perubahan pada manusia? Kalau ilmu-ilmunya diamalkan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tadi nggak mau belajar tapi langsung beramal, itu juga menyesatkan. Ya. Dan ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena setiap kita sholat, kita minta itu. Ya, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang pertengahan, yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Dari para nabi, syuhada, solihin. Bukan jalannya apa? Khairil mahdub. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang mereka tidak mau belajar tapi suka beramal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon maaf. Ghairil maghdub artinya orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan juga waladdallin bukan jalannya orang yang sesat. Sesat tadi tidak mau belajar tapi maunya beramal. Nah, siapa itu? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu tahu kebenaran, tahu ilmu, pintar-pintar, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Orang Nasrani menjalankan perintah Allah, tapi tidak mau belajar. Sehingga tadi mereka beribadah sesuai dengan keinginan, kebaikan-kebaikannya sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang pertengahan tadi. Dia belajar, belajar dan berusaha mengamalkan dari apa yang mereka sudah belajar. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang muslimah adalah orang yang menjalani kehidupannya adalah seperti ini. Menjalani kehidupannya adalah mewujudkan ubudiyah lillah. Menjadikan hidupnya adalah sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir, Allah sudah jamin orang-orang yang fokus ibadah, justru Allah akan datangkan berbagai kemudahan dalam hidup. Allah jamin rezekinya, Allah cukupkan jiwanya, hatinya, dan tidak menjadi orang-orang yang selalunya kurang terus, kurang terus, kurang terus. Dan tidak akan dijadikan orang-orang yang sibuk, luar biasa sibuk, tapi sibuknya tidak mendapatkan kemanfaatan. Nah, ini yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan
dalam kehidupan kita, dan kita berharap juga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lebih shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aja. Ya, bagaimana kita memanfaatkan tadi bunga-bunga tabungan ya, itu istilahnya uang riba. Bagaimana kita memanfaatkan apa bisa dimanfaatkan? Bisa, ya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya fasilitas umum. Ya, contohnya apa? Pengaspalan jalan, konblok jalan, ya yang sifatnya itu fasilitas umum, ya. Dan tidak masuk dalam ranah-ranah ibadah. Tidak boleh disumbangkan ke masjid itu nggak boleh. Jadi jalan, ya jalan yang dilalui orang. Jadi kalau para ulama mengatakan kenapa untuk jalan? Karena sesuatu yang kotor ya di bawah. Jangan sesuatu yang kotor ditaruh di masjid. Ya, sesuatu yang kotor ditaruh di bawah. Artinya kita menempatkan itu sesuai dengan tempatnya. Maka dipakai untuk fasilitas umum, toilet umum, dan seterusnya. Jadi bisa dipakai ke situ. Biasanya kan itu, apalagi sekarang ya, musim hujan, banyak jalan rusak, dan seterusnya. Itu bisa dipakai untuk itu. Ya, Allah lebih suka. Silakan kalau ada lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya untuk pengajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.